أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halaman 382. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qadwatan wa sallallahu wa sallallahu wa akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi as-sahaba wal qarab sumila aqwa jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin min al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid ibn Muhammad al-Ghazali sumila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami sumila kutubil maqam Syekh Abdul Ghani Jilani sumila Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani sumila khalifati Syekhina wa jadina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Falam sumila Syekh Abdul Samad Al-Falibani sumila arwahi walidina masyayikhina wa salihim wa farwahim bi anna Allah tabashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asratihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin wa haddal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa al-nabi wa bisirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم syahdan ketahui olehmu hai segala orang yang salik yang berjalan kepada Allah Ta'ala bahwasanya perjalanan dengan batin itu yaitu ada 3 perjalanan. Pertama, perjalanan daripada zahir kepada nafsu, yaitu ibarat daripada menjalani ilmu syariat dan mengamalkan akan dia syariat. Jadi kita syariat dan hakikat, karena Nabi diutus untuk itu. Bu'istu bisyariah wal hakikah, kata Rasulullah. Aku ini diutus untuk mencontohkan syariat dan juga menjelaskan tentang hakikat. Jadi syariat ya kita baru kita kerjakan tadi yang kita rasakan, kita dengar. Nah, seperti sembahyang 5 waktu, seperti rukun qauli, rukun fi'li. Adapun rukun qalbi itu hakikat. Jadi itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, perjalanan nafsu kepada hati. Nah, jadi kita yang di tarbiyah nih nafsu lah, tarbiyah atau dididik bahasa kita. Yaitu ibarat daripada menjalani ilmu tarikat dan mengamalkan akan dia ilmu tarikat. Apa hati ini? Untuk mendidiknya, memperbanyak ingat Allah. Karena kalau pada ingat, banyak ada ingat Allah, maka nafsu nak ingat nafsunya, maka nafsunya pasti dunia. Yang ditujunya itu dunia, kira nafsu. Jadi dilatih dengan tarikat itu agar nafsu ini masuk, tunduk dengan perintah hati, masuk untuk mendekati hati sehingga tunduk diperintah oleh hati kita. Itu tidak ada jalan selain daripada mengingat Allah. Itu yang disebutkan
oleh Imam Qasyari dalam kitabnya adanya khalwah. Jadi apa hakikat khalwah itu? Wa hakikatul khalwati al-inqita'u minal khalqi ilal haq. Sebenarnya khalwah itu adalah kita memutuskan hubungan dengan makhluk. Memutuskan hubungan dengan makhluk. Jadi ada kalimat takhalla wa tahalla, ya kan? Takhalla artinya mengosongkan sesuatu yang ada di dalam hati selain Allah. Jadi hanya Allah yang diingat melalui hati tadi. Jadi karena hati yang ingat, nafsu ini hilang sudah. Kada berdaya lagi nya nafsu. Kenapa? Li'annahu safarun minan nafsi ilal qalbi. Karena memutus hubungan kita dengan manusia itulah perjalanan nafsu, membiasakan nafsu untuk tunduk kepada hati kita. Kita banyak manusia bukan dia. Manusia ini kan macam-macamnya ada. Muntakawani manusia nak ketujuh ibadat Allah yang bukan dia. Tapi manusia yang dikawani ketujuh dunia, dunia yang ibadat. Terus perjalanan itu panjang lah. Wa minal qalbi ila ruh. Jadi dari hati naik ke roh. Itu jenjangnya. Jadi kita melatih ini nafsu dulu dilucuti. Yang pertama nafsu dilucuti, sekiranya nafsu ini masuk dalam perintah hati, bukan masuk ke dalam hati kadang. Nafsu itu di pinggir aja, punya masuk bahaya kita. Arti masuk ke sini, nafsu ini tunduk supaya diperintah hati. Itu maksudnya. Nah, itu caranya dengan zikir. Itu Allah yang memerintahkan. Jar Allah nafas surah Al-Baqarah ayat 182. Fazkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ingatlah olehmu akan daku, maka aku pasti ingat engkau, kata Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepada aku, jangan kufur terhadap nikmat. Washkuruli wala takfurun. Bila akan ingat berarti kita kufur nikmat. Tanda syukur kita itu adalah karena ingatnya dengan Allah. Ketika kita ingat berarti kita kufur nikmat. Karena nikmat mengingat Allah itu sudah ada diberikan kepada kita, yaitu tempatnya hati kita. Karena hati ini tempat mengenal Allah, tempat mengingat Allah, dan tempat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati. Jadi semua para sufi itu jalannya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, pajar Nabi mengatakan Abdul ma qultu ana wan nabi min qabl. Seabdal-abdal yang aku katakan dan para nabi yang lain seluruhnya biqauli la ilaha illallah. Karena di situ melatih agar menghilangkan Tuhan-Tuhan yang ada dalam hati kita. Tuhan itu artinya nafsu. Nang harus ada tuh Allah. Makanya kalimat la ilaha itu terhimpun ada dua. Jami'atun bainat takhliyah wa tahliyah. Jadi pertama melatih untuk mengosongkan dalam hati Tuhan-Tuhan tadi atau nafsu itu dengan zikir. Disebutkan dalam kitab fayatakhallaz zakiru awalan min qalbi, maka dia seorang yang berzikir itu pertama yang harus dihilangkannya dari hatinya apa? Wa yatrudu anhu jami'al khawatir wahmiyah allati istabadatu. Dia harus berzikir itu tujuannya untuk menghilangkan dari hatinya seluruh khatar-khatar wahmiyah allati istabadatu. Yang khatar wahmiyah itu memperbudak dirinya. Apa yang memperbudak itu?
taswirnya atau gambarannya min jahil, pangkat. Kita ini hendak lupa pangkat. Bila sekolah itu hendak lupa pangkat. Itu nanti dikatakan taus. Nang kedua wa malin, itu nang pangkat diingatakan juga harta tuh. Ya. Yang ketiga wanisain, perempuan-perempuan. Yang keempat wabanin, anak-anak yang cerdas selalu kita sebut. Wadirhamin, duit. Wadinarin, sama juga tuh. Wamadahin, kita selalu senang dengan pujian. Wazamin, tapi kita tidak mau dengan cacian. Wanahwi jalik, dan selain yang demikian, seumpama itu. Apa caranya? Biqaulihi la ilaha illallah. Maka cara itu untuk melakukan dengan zikir. Karena zikir itu ada kalimat la itu la nafi, meniadakan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenarnya. Tuhan tadi yang disebutkan tadi, pangkat, harta, itu sebenarnya itu Tuhan tuh. Nang selalu kita ingat ke depan yang baik. Kadang-kadang sembahyang pun ingat. Nah itu yang dilatih. Illallah, illa, kalimat isbat. Allah itu kalimat musbat, nang kita tetapkan dalam hati melalui kalimat la ilaha illallah. Nah itu guru kita tuh, sekumpul tuh 24.000 zikir saja. Fawajabat tatrada jami'aha minal qalbi, maka wajib ia mengusir semua itu dari hatinya agar ingat Allah. Latihan, makanya kita kadang-kadang latihan berzikir, tapi diisi zikirnya, jangan kosong. Yang pertama dulu sih la ma'budu bihaqqin illallah. Itu kalau di rumah masing-masing lah. Kalau di dalam kan kita latihan aja 100 kali aja. Biasakan. Kalau Ustaz Wildan mendengar itu lama udah bihakinillah itu hanya mendidik muridnya, latihan berapa ratus saja tuh. Lama udah bihakinillah itu pikir lah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Pikir. Kita kan iman kita tuh kayak itu, kalau berpikir kan ada Tuhan tapi ternyata ada kayak itu. Banyak nafsu yang terjadi yang memperlakukan kita. Banyak dinyatakan tuh harta. Oleh karena itu Allah berwahyu kepada dunia. Ini dalam surah Syura ayat 20 yang bunyinya man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya dunya man khadamani fahdimi, barang siapa yang berhadam kepada aku, ya barang siapa yang selalu ingat kepada aku ya Allah kepada dunia, maka berhadamlah kamu kepada orang itu. Maka tunduklah kamu wahai dunia kepada orang itu. Bila ada orang yang berhadam kepada aku semata-mata karena aku, maka kamu wajib berhadam kepada orang itu. Ya, orang itu dunia berhadam kalau datang kamu. Nah itu. Waman khadamaki, tapi barang siapa yang berhadam kepada engkau dan cinta kepada engkau wahai dunia, fastahdimihi, silahkan kau jadikan budak orang itu. Kata Allah, wahai dunia, Allah menyuruh supaya itu dunia, silahkan kau jadikan budak. Ya tadi kalimatnya allati istabadatu. Maka kita menjadi budak dunia. Apa? Kada ingat lagi, kada tahu di waktu. Orang ajan tetap aja aktif dengan budak dunia.
itu menunjukkan kita menjadi budak dunia. Nah ini diantaranya kita baca pada malam ini ada kaitannya dengan praktik khalwat yang sudah kita lewat baca. Yang ketiga, perjalanan daripada hati kepada Allah Ta'ala. Nah itu tadi, wal qalbu ila ruh tadi. Yaitu ibarat daripada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ilmu hakikat, yaitu sekira-kira telah panalah di dalam hatinya itu sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dengan mengekali jinak hati kepada Allah Ta'ala dan senantiasa ingat akan Dia Allah Ta'ala, dan mengekalkan zikrullah dan hadir hati dan mahabbah atau cinta akan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disuruh mengakali zikir. Dari Al-Quran banyak. Innal ladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang mereka selalu mengingat Allah, duduk, berdiri dan berbaring, selalu mengingat Allah. Ini mereka. Ada lagi ayat surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah tidak terbatas, tidak ada hitungan. Memang seperti itu kita. Dengan seperti itu maka diberi Allah anugerah ma'rifah. Karena ma'rifah itu tidak ada amalan khusus, tidak ada. Amalannya orang berzikir kepada Allah karena Allah, ada diberi anugerah. Ini anugerah itu. Berapa banyak orang alim karena ma'rifah, ilmunya berikit di hatinya sehingga di perasaan selalu sombong, merasa hebat. Itu anugerah ma'rifah. Dan hasil yang demikian itu dengan membanyakkan zikrullah Ta'ala dan melajimkan muraqabah, yakni menilik akan Allah Ta'ala dengan mata hati, yaitu nur yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati aulianya dan kekasihnya, yang menghapuskan daripada hatinya itu akan barang yang selain daripada Allah Ta'ala. Karena hebat berzikir tadi, sampai 24.000 hilang dunia, diberi anugerah ma'rifah. Jadi tujuan berzikir itu ridha Allah, kada ada dunia, kada ada. Kita mungkin kada kawal lagi gitu. Jadi kita gunakan 5 waktu ini dong latihannya. Bila imam maghrib sampai isya, 2 waktu yang panjang kita kawal khalwat. Khalwat apa sih? Mengosongkan dari dunia, ya berdialog terus dengan Allah. Apapun bentuk zikirnya. Yang paling nyaman la ilaha illallah itu. Makanya jalan sufi semuanya di situ. Zikrun amun li jami'i turuqis sufiyah dikatakan. Semua para sufi melalui zikrul karena untuk menghilangkan tadi wahmiyah yang ada di dalam hati. Dan dengan nur itulah hasil ma'rifat akan Allah Ta'ala, dengan ma'rifat sebenar-benar, dengan mukasyafah dan dengan musyahadah. Jadi hati itu basirahlah iman. Kalau musyahadah itu iman memandang kekuasaan Allah, memandang keesaan Allah. Kalau iman tuh ilmu asalnya jadi tahu. Tapi kalau musyahadah tuh
basirah kita. Kalau mukasyafah itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Yang kita kada bisa melihatnya, bisa melihat ya para aulia itu bisa membaca keadaan kita. Itu mukasyafah. Terbuka hijab mukasyafah. Inilah sehingga ilmu anbiya dan aulia, yaitu makrifat akan Allah Ta'ala dengan ainul yakin dan hakul yakin, seperti kata Sayyid Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali rahimahullah, inna lananzuru ilallahi bibasaril iman wal ikan fa'abnana dzalika an dalili wal burhan wa nastadilu bihi 'alal khalqi hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqq fala nara wa in kana wala budda fanarahum kal habai fil hawa in patastahun lam tajid syai'an. Artinya bahwasanya kami menilik kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman. Memang Allah tidak mau dilihat karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi dengan iman yang pertama dulu. Kita beriman kepada Allah dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, ketiga beriman kepada Rasul, keempat beriman kepada kitab, kelima beriman kepada hari kiamat, keenam yang terakhir ini kuncinya beriman kepada qadar baik dan qadar jahat dari Allah. Dan yakin maka mengkayakan yang demikian itu akan kami, kata beliau, daripada dalil dan burhan atau bukti. Dan kami mengambil dalil dengan dia atas wujud makhluk yang baharu ini. Jadi kami di sini mengambil dengan dia Allah itu dengan adanya makhluk. Karena kita paling nyaman tuh mengambil dalil Allah tuh di awal kita seorang. Itu paling cepat tuh ulama mengatakan seperti itu. Ketimbang kita memandang di luar. Memang Allah memberitahukan kepada hambanya tanda Allah ada tuh di semesta alam dan di diri hamba. Sudah kita baca kemarin. Sanurikum ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu dalilnya. Kami perlihatkan kata Allah tanda-tanda kekuasaan kami di semesta alam dan di diri kita masing-masing. Apa itu barangnya? Surah Al-Jiyad itu lebih jelas menjelaskan. Ayat yang pertama di atasnya wa fil ardi ayatun lil muqinin kata Allah. Di semesta alam ini ada tanda kekuasaan Allah bagi mereka yakin. Apa tandanya? Bumi tidak bertiang. Ya. Kada ada tiangnya, kada runtuh. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang. Itu tanda kekuasaan Allah. Mereka itu tidak muncul sendirinya, tapi dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ciptaan Allah. Bukan itu saja, ada sifat mani yang diletakkan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita belajar ilmu tauhid, tauhid dibagi 4. 20 sifat itu dibagi 4 sifatnya. Pertama sifat nafsiyah yang dibicarakannya al-wujud, keberadaan Allah. Yang kedua sifat salbiyah, dari qidam, baka, mukhalafatul rizqiyah min nafsih wahdaniyah. Ini sifat qidam yang menipis kalau ada seseorang atau diri kita menyangka Allah itu lemah atau membentukkan Allah. Kalimat Allah Akbar, Allah besar. Kadang-kadang kita mengatakan Allah besar itu barangkali kayak langit dan bumi misalnya. Kafir kita seperti itu. Nah, jadi sifat sifat sabiah untuk menolak kalau ada orang mengatakan atau diri kita sendiri menyangka Allah itu lemah daripada mengabulkan hajat kita.
Di mana kita kadang-kadang ketika kita berhajat dengan ibadat kita, dengan ikhtiar kita, kadang kabul aja lagi hajat kita. Lalu ada dalam perasaan kita, kenapa nih? Kalimat kenapa itu sama mengatakan Allah tidak mampu untuk mampu. Nah itu hati-hati kita. Jangan sampai setiap apa yang kita hajatkan dengan ikhtiar kita sudah, dengan meminta petunjuk dengan Tuhan guru, ternyata ada hadir lagi, kada kabul. Jangan sampai ada kritik hati, kenapa kalimat itu? Sedikit saja kata-katanya, sehingga kalimat itu melemahkan. Nah, yang kita pandang sifat ma'an itu, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalau itu ada di tempat kita. Kudrat, mampu, kawat bahasa kita. Dari rumah berjalan ke sini, siapa berjalan ke sana? Masa kita tak buanang kawan. Rasulullah aja Allah nyalakan subhanalladzi asra bi abdihi laila. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa Allah nyalakan sidina berjalan. Apalagi kita? Itu Nabi katakan. Jangan kita. Lengkap sudah ya kita nih. Iradah kita berkehendak, macam-macam kehendak kita. Iradah siapa tuh? Iradah Allah. Diberikan kita. Hati-hati kita berkehendak apa? Bila berkehendak menjahat, bahaya. Ilmu. Habis lahir tahu apa kita? Kadang kau melihat, kadang mendengar, kadang kau mendengar. Hari ini sudah banyak ilmu kita dapat. Ilmu Allah. Hayat. Mangka 4. Hidup pada kita hari ini. Alhamdulillah masih diberi waktu hidup kita. Berapa banyak sudah kita yang meninggal karena COVID hujan di antara percaya kita. Nah, itu COVID itu bahasa orang kafir yang mengerti. Kita itu udah takdir dari Allah. Sama mendengar gitu. Ya kan? Berapa banyak hamba Allah yang tidak mendengar karena tuli diciptakan Allah. Ini isyarat saja bahwa bukan kopeng ini yang mendengar, tapi Allah yang mendengarkan. Basar, mata melihat, berapa banyak hamba Allah yang tidak melihat karena buta. Itu isyarat saja bahwa bukan mata yang melihat, tapi Allah memperlihatkan. Kalam, berkata-kata, berapa banyak orang hamba Allah diciptakan yang bisu, tidak bisa berkata-kata, itu hanya isyarat. Bukan lisan yang berkata-kata, tetapi adalah anugerah Allah. Nah itulah kita ingatkan, sambil-sambil kita ingatkan itu, supaya kita dapat anugerah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita, itu latihannya, terlebih-lebih dalam ibadah. Itu yang disebut dalam Al-Quran di Allah, wala takun minal ghafilin, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu takut, terlebih-lebih di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang, jangan lupa dengan Allah. Allahnya sudah, sifatnya sudah bekerja di awal kita, kenapa kita lupa? Yang beraktivitas itu sifatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah sambungan ayat tadi. Apakah kamu tidak melihat di awal kita sendiri itu, nah ada sifatku yang beraktivitas. Nah, itu maksudnya. Ini yang diterangkan oleh siapa tadi? Abu Hasan Asy-Syadzali. Dan kami mengambil dalil dengan dia Allah itu atas wujud makhluk yang baru ini, ya kita. Karena memang di awal kita ada sudah sifatnya. Itu lebih cepat kata ulama kita untuk merepah kepada Allah ketimbang kita memandang di luar Allah, di luar diri kita. Kita ada memandang di luar diri kita, memandang mobil mewah, memandang di mobilnya kita. Lalu hati macam-macam mandang, ya kan? Kalau kita memandang di diri kita bahwa kita ini kada punya apa-apa dan kada hawa apa-apa, kita ini la haula wala quwwata. Kalau hawa itu anugerah Allah, jangan disombong, jangan sombong. Itu titipan. Ilmu titipan,
kecerdasan titipan, kecantikan titipan, kesugihan titipan. Jangan sedikit pun kita merasa milik kita secara hakikat. Maka adakah di dalam wujud itu sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, yang esa, yang sebenarnya? Ini pertanyaan. Pertanyaannya, adakah? Adakah dalam wujud itu sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, yang esa, yang sebenarnya? Artinya wujud tadi Pak, sifat wujudnya semesta alam ini kan ada. Kalau adakah selain Allah hakikatnya ada, yang lainnya sirna semua? Karena binasa. Majasi dalam istilah ilmu tauhid hanya sementara, hanya incahan. Masih kita adanya, kita ini incahan aja, kada wujud. Maka tiada kami lihat akan Dia Allah, dan jikalau ada dan tak dapat tiada daripada yang demikian itu, maka kami lihat akan mereka itu, yakni makhluk tadi, akan makhluk itu seperti debu yang terbang di dalam udara. Jika engkau cari akan mereka itu debu, niscaya tiada engkau dapat akan sesuatu. Itu secara hakikat. Pun secara syariat kacau mana kita nih. Semesta alamnya banyak, tapi itu sifatnya sirna dan binasa. Dan dinamakan makam ini makam panah. Panah itu apa? Kita ini sifat basyariahnya kita hilang. Kan ada lagi kita merasa sifat kita ini yang muncul. Dan ada yang berlaku itu sifat Allah. Sehingga orang itu kalau sudah panah, muntungnya nih Allah, hatinya Allah. Jadi berbagai macam-macam zikirnya. Ada nama Allah, ada nama Hu. Nya napasnya sudah main napasnya. Dan kalau orang masuk itu berisi sudah Hu Allah. Itu diisinya. Dan dinamakan makam ini akan makam panah, yakni panah di dalam hatinya itu sekalian yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga dirinya pun telah panah. Hati dan dirinya pun telah panah dan telah hapus, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, sekalian yang di atas bumi itu binasa, dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan yang mempunyai kemuliaan. Nah, kekal itu zat Allah. Buktinya kita hari kiamat. Atau buktinya kita sudah roh kadada. Apalagi kita kada usah mati stop dia, apalagi kita samun kada obat apa lagi garing. Nah itu buktinya. Makanya hikmahnya melai orang garing itu pahalanya ganda menjadi ibarat kita, apalagi mau jarah ke kubur. Kafa bil mauti wahijan, kata Rasulullah. Cukuplah apabila melihat orang itu adalah nasihat yang paling besar bagi kita. Kalau mau mendelik bahwa kita kayaknya juga kita, cuma waktunya kada tahu. Ini surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Dalil panah. Nah, panah yang di darat itu kita nggak bela. Di panah di darat ada orang panah. Panah ini bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Tapi kalau orang fikih menerjemahkan ini kuluman alipaning mati. Nah, orang tasawuf ya panah tadi mematikan sifat basyariahnya yang muncul di awalnya itu sifat Allah. Itu maksudnya.
maka tiada tinggal dalam hatinya itu melainkan ingat semata-mata akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim. Yang qadim apa artinya? Yang tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan. Lagi ajali, yang tiada seumpamanya itu sesuatu, seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada menyerupai akan dia Allah, yakni akan Allah Ta'ala oleh sesuatu yang baharu ini, dan yaitu yang maha mendengar dengan pendengaran yang qadim, lagi maha melihat ia akan sesuatu dengan penglihatan yang qadim lagi maha. Surah Asy-Syu'ara ayat 11. Nah itu diantaranya kita nang makam ihsan itu nang disuruh melihat. Nah, kalau makam ihsan itu kan dalil hadisnya antak buddha ka'anna Allah ka'anna katawah. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Itu kalau nanya, kayak apa kita melihat Allah? Kada tahu dengan mata Allah kada tahu. Karena Allah itu dibayangkan pakai kada boleh. Karena Allah itu kada berbentuk. Nah, ini supaya kita mudah-mudahan diberi paham lah. Anta buddha ka anal qatar, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nah itu nang paling kada kawat yakini Allah itu selalu melihat engkau gambar. Nah, apa tadi maksudnya? Kita melihat nang dilihat di sifatnya, kalau jadinya kada tahu di sifat. Nah, kita lihat sifatnya nang beraktivitas ya nang 7 tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama itu yang kita lihat. Hah? Kada boleh. Berarti kayak manusia lah, syirik kita. Jadi nak melihat tadi sifatnya kita ada boleh karena Islam mata kepala ada bisa melihat. Nang bisa melihat mata kepala nanti di akhirat itu pun teknisnya kada tahu kita. Tetap la haula wala quwata. Kada tahu bahwa melihat dengan mata kepala berhadapan jangan berpikir kayak itu. Tetap laisa kamitslihi syai'un karena itu Allah yang mengatur. Jadi yang kita lihat apa? Sifatnya yang ada di apa kita. Nang nyaman badan kita lihat roh itu yang beraktivitas. Kenapa? Firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat kepada kamu tuh dari urat lehermu dan darahmu adalah jaraknya. Urat dengan leher. Kan ada tahu? Kenapa Allah membawa dengan nahnu kalimatnya kami? Kada ana akrabu kada aku. Ini rahasia. Karena yang dekat dengan itu malaikat. Adapun antara mereka dengan itu rahasia, kada boleh dicari. Itu yang dimaksud dekat. Kada yang dengan kerjasama kita itu. Makanya dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi kata Allah. Ruh itu urusan aku, makhluk tidak saya punya tahu. Tubuh kita ini tahulah roh kita. Di tubuh kita ini kan cuma 4 unsurnya. Ada air, ada darah, ada angin, ada tubuh kita. Mana rohnya? Abstrak roh ini rahasia Allah. Dengan roh itu Allah yang dekat. Dekatnya laisa kamitslihi syai'un. Jangan dirikai. Coba pun kada ada roh apalagi hatinya kita. Darah aja kurang mati gitu. Mana roh kada? Cairan habis mati gitu. Jadi jangan dibayang-bayangkan. Nah itu yang dimaksud makam ihsan seakan-akan melihat Allah. Yang kita lihat sifatnya yang ada di awal kita. Jadi bilanya asa kada paham, asa ketinggian, pada naik dulunya dengan kita asa tekun dulunya. Mungkin dia baca ini kan tahu kita. Sampai ini.
Dan ketahui olehmu hai saudara kami yang salik. Salik artinya nama zikir terus tadi lah. Salik itu orang memuji Allah dengan zikirnya, dengan wiridnya. Yang menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala, dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya itu, bahwasanya jika belum engkau rasa di dalam hatimu akan sebenar-benar ma'rifat ini, maka sudianya bersungguh-sungguh engkau menjalani akan jalan thariqat dengan membanyakkan berbuat ibadah yang zahir dan yang batin, dan menjauhi akan maksiat yang zahir dan batin, serta senantiasa melazimkan zikrullah ta'ala hingga bercampur ia zikir itu dengan daging dan darahmu, serta engkau engkau benarkan segala perkataan masyayikh ahli thariqat itu, seperti kata Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Jadi orang berzikir itu kata disangkanya seluruh anggotanya berzikir. Inya nang dirasakan kita tidak tahu lah. Makanya kadang-kadang ada orang berzikir itu kena bergerak macam-macam kan. Itu gerakan organnya karena mengingat Allah. Sampai di sini dulu kita lah, mudah-mudahan akan kita baca memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita diberikan pemahaman untuk mempraktikkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa guru kita, dan dosa orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hadal majlis. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.